Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang time value of money dan economic value of time. Konsep time value of money atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding Rp1 yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan dibanding uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang. Seorang manajer keuangan harus mengetahui konsep time value of money karena konsep ini merupakan sebuah dasar untuk menghitung harga saham, menghitung harga obligasi, memahami metode net present value, melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif, perhitungan bunga atau tingkat keuntungan, dan juga untuk perhitungan amortisasi hutang dan lain-lainnya. Lalu, ada konsep cost of capital. Biaya modal atau cost of capital adalah dana yang digunakan untuk membiayai aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Menurut Dr. Andes Idrio Gito Sadurmo, biaya modal atau kapital sebenarnya merupakan batas tingkat hasil minimum yang harus dicapai oleh suatu investasi agar nilai perusahaan tersebut dapat mengalami peningkatan. Cost of capital adalah return yang harus diterima dari investasi suatu proyek agar dapat menjaga nilai pasar saham. Cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Cost of capital juga digunakan untuk mengambil keputusan apakah investasi yang diajukan akan membawa perusahaan kita ke arah yang lebih baik atau justru membawa perusahaan kita ke tren yang negatif. Contoh sederhananya, jika Anda meminjam uang di bank, tentu Anda akan mendapatkan bunga. Nah, bunga tersebut adalah cost of capital. Lalu, ada beberapa faktor yang dapat menentukan biaya modal. Yang pertama, keadaan umum perekonomian. Faktor ini tentu menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Lalu, ada daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan melemah atau rendah. Yang ketiga, keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Lalu yang terakhir, besarnya pembiayaan yang diperlukan. Selanjutnya, ada asumsi-asumsi model biaya modal. Yang pertama, ada risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Lalu yang kedua ada risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan dapat didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biasanya biaya modal dari sumber individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Lalu yang ketiga ada kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen atau laba bersih juga harus konstan. Lalu selanjutnya ada beberapa kritik mengenai konsep time value of money. Yang pertama, ketidakpastian return. Dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan. Misalnya, dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima, jika unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai discount rate, atau biasanya di Indonesia disebut sebagai diskonto. Lalu, yang kedua ada current goods and future goods. Perilaku konsumsi seseorang saat ini dipengaruhi oleh harapannya di masa depan. Meminjam akan memungkinkan seseorang meningkatkan konsumsi saat ini dengan harga yang harus dibayar di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada intemporal budget time.
Perilaku seseorang dengan melibatkan lebih satu periode waktu disebut dengan intemporal consumption pattern. Lalu yang keempat ada driving demand for current consumption, yang artinya permintaan seseorang atas suatu barang konsumsi yang akan dikonsumsi pada saat sekarang. Lalu yang kelima ada driving demand for future consumption, yang berarti permintaan seseorang atas suatu barang yang akan dikonsumsi pada saat yang akan datang. Yang keenam ada change in endowment point and its effect on demand, yang artinya perubahan titik endowment adalah ditentukan oleh besarnya current income dan besarnya future income. Lalu ada kritik terhadap time value of money di dalam Islam. Di dalam Islam, time value of money bukanlah modal uang sebagai sarana penukar dan penyimpanan nilai. Dan uang bukan barang dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Lalu ada konsep economic value of time. Economic value of time adalah konsep yang menyatakan waktu, khususnya yang produktif, akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Nilai waktu antara satu orang dengan orang lainnya akan berbeda atau dapat dinilai dari sisi kualitas orang tersebut memanfaatkan waktu yang ia punya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakan. Oleh karena itu, siapapun pelakunya tanpa memandang suku, agama, dan ras secara sunatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia. Lalu di dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi keduanya harus seimbang. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan keimanan. Islam tidak mengenal konsep time value of money. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada kontrak berbasis economic value of time adalah nisbah. Economic value of time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil atau profit sharing. Konsep bagi hasil atau profit sharing berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak dua belah pihak. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah. Nanti akan saya jawab melalui komentar pula. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.